Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Firdansyah dengan NIM 410 kelas H Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian syariah. Yang pertama, pengertian dan peristilahan perjanjian syariah. Perjanjian syariah atau biasa disebut dengan akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab al-aqd, yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang nampak maupun tidak nampak. Kamus Al-Maurid menerjemahkan al-aqd sebagai kontrak dan perjanjian. Yang kedua ada rukun dan syarat perjanjian syariah. Untuk rukun ada 4. Yang pertama subjek akad, objek akad, substansi akad, ada ijab kabul. Dan untuk syarat ada 3. Yang pertama, tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Kedua, harus sama ridho dan ada pilihan. Ketiga, harus jelas dan gamblang. Selanjutnya, dasar hukum perjanjian syariah. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak syariah di sini adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis maupun hasil intervensi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fikih. Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam qanun, yaitu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dan jurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang keempat, objek perjanjian syariah. Objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad, yang bentuknya ada dan membekas. Objek akad ini tidak semata sesuai benda yang bersifat material, tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Objek akad diperluas oleh Dr. Somad, yaitu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Syarat pertama, halal menurut syarat, bermanfaat, dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik, dapat diserah terimakan dengan harga jelas. Yang kelima ada bentuk-bentuk perjanjian kontrak syariah. Akad atau kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama, baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua belah pihak, yang memiliki implikasi hukum yang mengikat. Asas-asas perjanjian. Untuk asas pertama ialah asas ilahnah atau asas tauhid. Ada asas kebolehan, asas keadilan, asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis, asas iktiqad baik, asas bermanfaat dan keselamatan. Selanjutnya yang keenam ada pembuatan naskah dan anatomi perjanjian syariah. Secara umum, dalam pembuatan suatu kontrak perjanjian tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu penguasa atas aspek bisnis dari kontrak. Para pihak harus mengetahui, memahami, serta menguasai aspek bisnis dari kontrak yang akan mereka sepakati, baik dari sisi jenis, karakteristik, hingga resiko bisnis tersebut. Kedua, identifikasi para pihak-pihak dalam kontrak. Masing-masing pihak harus melakukan identifikasi terhadap para pihak yang terlibat dalam kontrak yang akan disepakati. Apakah yang terlibat dalam perjanjian tersebut itu suatu badan hukum atau perseorangan. Ketiga, pengenalan karakteristik pihak-pihak dalam kontrak. Para pihak harus mengetahui serta memahami karakteristik pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Yang keempat, penguasaan regulasi. Para pihak harus mengetahui, memahami, serta menguasai seluruh regulasi yang terkait dengan isi kontrak yang akan mereka sepakati. Yang kelima, penggunaan tenaga lain. Para pihak harus mempertimbangkan dan memperhitungkan kemungkinan penggunaan tenaga lain yang dapat menunjang terlaksananya kontrak mereka dengan baik. Setelah mengetahui dan memahami beberapa hal yang terkait sebelum membuat suatu kontrak, langkah selanjutnya adalah pihak-pihak melakukan beberapa tahap
pembuatan kontrak, yaitu dengan kesepakatan para pihak. Dalam tahapan ini, para pihak berperan langsung untuk mendapatkan kesepakatan awal tentang apa yang akan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum menuangkan dalam sebuah kontrak. Dalam tahapan ini, apa yang disepakati masih belum mengikuti secara hukum. Kesepakatan harus disepakati oleh sebuah kontrak. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan, maka para pihak tidak perlu membuat kontrak karena sudah terjadi wan prestasi awal. Kedua, negosiasi rancangan kontrak. Ketiga, penandatangan kontrak. Keempat, pelaksanaan kontrak. Kelima, sengketa kontrak, itu jika ada. Selanjutnya, anatomi perjanjian syariah. Pada umumnya, setiap kontrak perjanjian mempunyai anatomi sebagai berikut. Yang pertama ada komparisi. Bagian komparisi menerangkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Di sini yang merupakan pihak tertentu saja adalah subjek hukum, yaitu manusia, bisa juga badan hukum. Pada kontrak yang sederhana, biasanya pihaknya hanya ada dua, yang biasa disebut pihak pertama dan pihak kedua. Pada perjanjian yang lebih kompleks, pihaknya biasa saja lebih dari dua. Yang kedua, premis. Dalam bagian premis ini, biasanya tertera latar belakang dibuatnya kontrak. Di Indonesia biasanya premis ini dicantumkan dalam perjanjian. Untuk kontrak bisnis internasional, ada beberapa negara khususnya yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon tidak mempermasalahkan premis itu harus ada dalam suatu kontrak. Yang terakhir, mencermati bagian isi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, cara penyerahan. Kedua, cara pembayaran. Ketiga, wan prestasi. Yang keempat, berakhirnya kontrak. Kelima, bahasa kontrak. Dan yang terakhir, force majeure. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.